Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, baik itu berita artis atau berita politik. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Bocoran dakwaan Ferdy Sambo CS ungkap detail peristiwa di Magelang. Ferdy Sambo CS akan menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin, 17 Oktober 2022. Dalam ringkasan dakwaan yang dimuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PN Jakarta Selatan, terkuak soal detail peristiwa yang melatari pembunuhan itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengan Komisi 3 DPR pada 24 Agustus lalu menyebut bahwa motif pembunuhan itu terkait dengan peristiwa di Magelang. Listio pun menyatakan ada dua kemungkinan motif. Pelecehan atau perselingkuhan, kata Listio saat itu. Berawal dari keributan antara Yosua dengan Kuat Maruf. Dalam ringkasan dakwaan terhadap Sambo CS, peristiwa di Magelang itu pun diungkap. Menurut jaksa, hal itu terjadi pada Kamis sore, 7 Juli 2022 di kediaman Sambo di Komplek Perumahan Cempaka Residence Blok C3, Mertoyudan. Saat itu, Yosua terlibat keributan dengan Kuat Maruf. Putri Chandrawati pun disebut menelepon Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang bersama Bribka Riki Rizal Wibowo. Putri meminta mereka kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, menurut dakwaan tersebut, Richard dan Riki mendengar keributan antara Yosua dengan Kuat namun tak mengetahui penyebabnya. Richard dan Riki lantas menemui Putri yang berada di kamarnya. Putri lantas meminta Riki untuk memanggil Yosua. Riki tak langsung menjalankan perintah itu, dia justru terlebih dahulu mengamankan senjata api jenis HS dan senjata laras panjang jenis Steyr Agustus milik Yosua. Kedua senjata itu ditaruh Riki di kamar Tribrata Putra Sambo, anak dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Baru setelah itu Bribka Riki Rizal mencari Yosua yang berada di depan rumah. Riki sempat menanyakan kepada Yosua ada masalah apa, namun dibalas, "Enggak tahu bang, kenapa Kuat marah sama saya?" Yosua juga disebut sempat menolak ajakan Riki untuk menemui Putri. Namun Riki berhasil membujuk juniornya di Polri tersebut. Menurut Riki, Yosua sempat duduk di lantai dekat tempat tidur sementara Putri duduk di atas kasur sambil bersandar. Riki pun kemudian meninggalkan keduanya di dalam kamar. Yosua disebut berada di dalam kamar Putri selama sekitar 15 menit. Kuat Maruf meminta Putri melapor ke Sambo. Setelah Yosua keluar, Kuat Maruf disebut mendesak agar Putri menceritakan peristiwa itu kepada Sambo yang saat itu sudah berada di Jakarta. "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu," tulis jaksa. Putri akhirnya mengikuti saran Kuat itu. Dia disebut menelepon Sambo pada Jumat dini hari, 8 Juli 2022. Kepada Sambo, Putri mengatakan bahwa Brigadir J telah berbuat kurang ajar kepadanya. Putri pun meminta Sambo untuk tak menghubungi siapa-siapa terlebih dahulu. "Jangan hubungi ajudan. Jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain," begitu tulis jaksa. Putri pun meminta agar kembali ke Jakarta pada hari itu dan disetujui oleh Sambo. Soal cerita di Magelang ini pernah disampaikan oleh Baradae dan Bribka Riki Rizal melalui pengacaranya. Keduanya menceritakan detail peristiwa di Magelang, namun tak mengetahui apakah terjadi pelecehan atau tidak oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati. PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana terhadap 4 dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J hari ini. Keempat terdakwa itu adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Sementara sidang untuk terdakwa Baradae akan berlangsung pada Selasa, 18 Oktober 2022.